Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Aljabar Rendah untuk pertemuan ketiga. Kali ini kita membahas tentang akar persekutuan untuk sebagai kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya, materi sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita perhatikan, misalkan ada dua buah persamaan kuadrat seperti berikut ini. Persamaan kuadrat pertama, x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Atau kalau kita faktorkan, kita peroleh x min 1 dalam kurung dikali x min 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh x-nya sama dengan 1 atau x2 sama dengan 0. Demikian juga untuk persamaan kedua. Apabila kita faktorkan, maka kita peroleh x min 1 dikali x min 3 sama dengan 0. Sehingga x-nya diperoleh x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, untuk kedua persamaan ini, itu ada nilai x atau akarnya yang sama, yaitu yang saya beri warna kuning, x sama dengan 1. X sama dengan 1 ini kita sebut sebagai akar persekutuannya. Kan sekutu ya, sekutu itu kan sama. Nah, akar yang sama ini nanti bisa kita peroleh dengan cara mencari selisih kedua persamaan. Tidak harus memfaktorkan seperti ini. Kalau ini kan cara sebelumnya dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat, bisa pemfaktoran, bisa rumus kuadrat atau ABC, bisa kuadrat sempurna dan sebagainya. Sebelumnya telah kita pelajari. Nah, kali ini kita akan menentukan atau menyelesaikan bagaimana mencari akar persekutuan dari dua buah persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian tonton video pembelajaran dengan link yang saya berikan ini. Ini salah satu contoh menentukan akar persekutuan atau akar yang sama dari dua buah persamaan kuadrat. Silakan ditonton. Nah, perhatikan persamaan kuadrat sebelumnya. Kalau tadi kita menentukannya dengan cara menentukan atau memfaktorkan dari kedua persamaan. Nah, sekarang coba kita lihat persamaan pertama, x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Persamaan kedua, x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Apabila kedua persamaan kita kurangkan, maka kita peroleh x kuadrat kurang x kuadrat kan habis tuh. Kemudian min 3x min 4x jadi plus ya. Jadi x. Kemudian 2 kurang 3 min 1. Sehingga x min 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan 1. Hasilnya kan sama dengan cara sebelumnya. Akar persekutuannya yaitu x min 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Misalkan ada dua buah persamaan kuadrat. X kuadrat min 4x plus 3a sama dengan 0. Dan x kuadrat min 5x plus 4a sama dengan 0. Dikatakan bahwa persamaan kuadrat ini memiliki satu akar yang sama atau memiliki sebuah akar persekutuan. Pertanyaannya, tentukan A dan tentukan akarnya. Oke, dengan cara yang sama, kedua persamaan itu kita kurangkan atau kita tentukan persamaan selisihnya, kita peroleh x kurang a sama dengan 0 sehingga x sama dengan a. Nah, x sama dengan a ini disebut akar persekutuannya. Ya, jadi saya ulangi, x sama dengan a itu disebut akar persekutuannya.
Kemudian apabila X sama dengan A kita substitusi ke persamaan pertama, atau nilai X pada persamaan pertama kita ganti dengan A, sehingga diperoleh A kuadrat min 4X, A kuadrat min 4A plus 3A sama dengan 0. Setelah disederhanakan, maka diperoleh A-nya sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Oke, baik. Jadi dari hasil sebelumnya kita peroleh X sama dengan A, di mana A-nya 0 atau 1. Bisa kita sebut bahwa akar persekutuannya 0 atau 1. Karena akar persekutuannya tadi yaitu X sama dengan A. Nah, kembali ke persamaan sebelumnya. Kita misalkan persamaan 1 akarnya adalah X1 dan X2. Persamaan kedua itu akar-akarnya adalah X1 dan X3. Kenapa bisa dibuat X1 persamaan 1 ada X1, persamaan 2 ada X1? Karena akar persekutuannya tadi ada, artinya dia ada yang sama, makanya kita sama-sama buat X1. Nah, berdasarkan sifat-sifat akar, masih ingat ya, X1 tambah X2 itu min B per A. Nah, sekarang untuk persamaan pertama, kita lihat A-nya ya 1 ya, B-nya min 4, C-nya 3. Untuk persamaan kedua, A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 4. Sehingga kita peroleh X1 tambah X2 sama dengan 4A. Kemudian yang kedua kita peroleh X1 tambah X3 sama dengan 5A. Nanti kita gabung dengan akar persekutuan. Akar persekutuannya tadi kan X sama dengan A. Apa akar persekutuannya? X1 ya, karena sama-sama di persamaan 1 ada X1, di persamaan 2 ada X1, sehingga kita buat X1 sama dengan A untuk kedua persamaan ini. Oke, untuk selanjutnya kita selesaikan persamaan yang telah diperoleh. Untuk persamaan yang pertama tadi, X1 tambah X2 sama dengan 4A, X1 sama dengan A, akar persekutuannya. Kita kurangkan, X1-nya habis, berarti X1 kurang X1 kan habis. X2 sama dengan 4A kurang A 3A. Nah, sekarang kembali lagi. A tadi kan sudah diketahui, A-nya 0 atau A-nya 1. Maka kita peroleh X2 sama dengan 3 kali 0, 0. Atau X2 sama dengan 3 kali 1, dengan 3. Sehingga X2-nya 0 atau 3. Dengan cara yang sama, untuk persamaan kedua juga demikian. X1 tambah X3 sama dengan 5A. Ya, X1 sama dengan A, lalu kita kurangkan, X1-nya habis, maka X3 sama dengan 4A. Kita tahu A tadi 0 atau A1, maka kita substitusi X3 sama dengan 4 kali 0, 0 atau 4 kali 1 sama dengan 4. Sehingga akar-akarnya kita dapat ada 3 ya, X1, X2, X3. X1-nya kan sudah ada tadi, 0. Kemudian X2-nya 0, berapa tadi X2-nya? 0 atau 3. Kemudian X3-nya 0 atau 4. Karena 0 banyak, kita tulis 1 saja, sehingga akar-akarnya 0, 3, 4. Oke, kemudian kita lihat contoh yang lain. Hitunglah M jika pecahan berikut dapat dimudahkan. Nah, kata-kata dapat dimudahkan itu apa sih yang dimaksud dengan dimudahkan? Oke, karena pecahan tersebut dapat dimudahkan, itu berarti pembilang dan penyebutnya dapat kita faktorkan atau dapat kita uraikan. Artinya ada akar yang sama, akar persekutuannya. Kita buat misalkan seperti ini. X min X1 dalam kurung X min X2, X min X1 dalam kurung X min X3. Nah, sekarang yang sama di sini berarti X1. Jadi dimudahkan, artinya bisa kita coret, maka bisa hasilnya nanti X min 2 dibagi X min X2 dibagi X min X3. Nah, permasalahannya kita belum tahu berapa X1, berapa X2, dan berapa X3. Nah, untuk kasus yang tadi, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita cari persamaan selisih dengan mengurangkan kedua persamaan. Kita peroleh seperti berikut ini.
Nah, dari sini kita dapat X sama dengan negatif 3 karena bisa dicoret ya. M plus 2-nya kan bisa dicoret. X sama dengan negatif 3. Nah, X sama dengan negatif 3 ini berarti X1. Kenapa harus X1? Karena yang sama tadi kita buat kan X1. Nah, sekarang X2, X3-nya yang kita belum ketahui. Kita teruskan sehingga dari persamaan 1 dan 2 ini kita bisa menggunakan sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat, yaitu sifat kali dan sifat jumlah. Misalkan untuk persamaan pertama kan A-nya 1, B-nya M, C-nya 6. Untuk persamaan kedua A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 3M. Bisa kita pakai ya. X1 kali S2 kan C per A, berarti X1 kali S2 sama dengan 6. Karena X1 tadi sudah kita peroleh, yaitu akar persekutuannya min 3, kita substitusi saja. Berarti min 3 kali S2 sama dengan 6, maka S2-nya dengan negatif 2. Dengan cara yang sama, S1 tambah S2 berarti min M ya, min B per A. Karena X1 sudah ketemu, negatif 3, X2 juga negatif 2, berarti kita dapat M-nya negatif 5. Nah, dengan demikian, dari persamaan 2 juga sama ya. X1 tambah X3 sama dengan 2. Maka X3-nya 2 dikurang X1. Karena X1 tadi negatif 3, berarti 2 dikurang 3, berarti diperoleh 5. Nah, dari sini kita peroleh X1-nya udah ketemu, 3. S2-nya juga negatif 2, S3-nya 5. Sehingga, oke, baik. Nah, kita kembali lagi ke persamaan semula. Nah, dengan mensubstitusi nilai X1, S2, dan S3, maka kita peroleh seperti ini. Bisa dicoret, sehingga ketika persamaan tadi kita sederhanakan, hasil akhirnya adalah X plus 2 per X. Oke, baik. Demikianlah materi pertemuan ketiga tentang akar persekutuan pada mata kuliah aljabar rendah. Silakan diulang lagi, ditonton lagi video pembelajarannya. Kemudian silakan cari juga mungkin literatur lain. Jangan sampai hanya mengandalkan yang kita pelajari ini. Silakan dicoba soal latihannya secara berkelompok ya. Ini soal yang pertama. Hitunglah M apabila pecahan berikut dapat dimudahkan. Untuk soal kedua, buktikan bahwa kedua persamaan ini memiliki satu akar persekutuan. Apa syarat yang harus dipenuhi supaya akar-akar ini sama kedua-duanya? Oke, baik, silakan dikerjakan ya. Nanti hasilnya dikirim per kelompok saja ke email saya, maksimal 24 jam, berarti 1 hari, karena soalnya kan cuma 2 dan dikerjakan secara berkelompok. Silakan, semoga ini bermanfaat dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.